Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di ulasan sejarah kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau pelajaran sejarah itu kadang cuma soal ngafalin tahun sama nama tokoh aja? Padahal kalau kita gali lebih dalam, ada banyak banget cerita mind-blowing yang jarang terekspos. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah misteri besar dari kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Ini bukan cuma soal gimana mereka nyebarin agama, tapi soal strategi geopolitik tingkat dewa dan rahasia tata letak kota yang super jenius. Kita bakal lihat gimana para sultan dan wali mendesain cetak biru peradaban yang jejaknya. Percaya atau enggak, masih sering kita lewatin di kota-kota kita sampai hari ini. Yuk, langsung aja kita bahas. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu adalah seorang raja besar. Kamu udah capek-capek ngebangun ibu kota yang megah, pusat pemerintahan udah jalan, ekonomi juga lagi meroket. Tapi tiba-tiba, kamu mutusin buat ninggalin itu semua. Seluruh pusat kekuasaan dipindah ke lokasi baru, dan kamu mulai lagi bener-bener dari nol. Agak nggak masuk akal kan? Logikanya buat apa coba? Tapi faktanya, ini adalah fenomena yang beneran terjadi di Nusantara kita. Dari zaman Demak sampai ke Mataram Islam, mereka tuh punya semacam kebiasaan misterius buat ninggalin ibu kotanya. Pertanyaannya, apa iya ini cuma kebetulan? Atau masalah teknis aja? Atau jangan-jangan ada sebuah rahasia kosmis dan strategi rahasia di baliknya? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Akar dari semua misteri ini ternyata punya konsep yang luar biasa brilian. Kalau kata para sejarawan, ibu kota di Nusantara zaman dulu tuh bukan sekadar pusat administrasi kayak kota-kota zaman now. Ibu kota itu adalah poros dunia, semacam pusat teladan yang memang sengaja didesain buat ngekopi tatangan dari langit. Dulu, di era Hindu-Buddha, kita kenal konsep Dewa Raja. Nah, begitu era Islam masuk, konsep ini di-upgrade dan direkonseptualisasi jadi apa yang disebut Zilullah fil Alam atau Khalifatullah. Artinya, penguasa itu adalah bayang-bayang Allah di bumi. Tentu aja, secara teologi ini berubah total menjadi tauhid. Tapi secara tata ruang, mereka tetap butuh arsitektur yang bisa memancarkan keagungan kosmis. Tujuannya apa? Ya supaya kota tersebut dapat perlindungan dan keberkahan langsung dari Sang Pencipta. Terus, gimana sih cara mereka mewujudkan konsep langit itu ke atas tanah? Nah, para ahli nemuin sebuah pola luar biasa yang sering banget dipakai. Namanya catur gatra tunggal, atau 4 komponen yang jadi satu kesatuan. Ibaratnya nih, kalau kamu mau ngebangun kota Islam di Jawa pada masa itu, ini tuh starter pack wajibnya. Ada 4 elemen utama. Pertama, keraton, sebagai pusat politik dan representasi sang penguasa. Kedua, Masjid Agung, ini episentrumnya dakwah dan kekuatan spiritual. Ketiga, pasar, yang jadi urat nadi putaran ekonomi. Dan yang keempat, alun-alun. Alun-alun ini bukan sekedar lapangan rumput biasa loh, tapi ruang terbuka sakral tempat bertemunya sang pemimpin dengan rakyatnya. Keempat elemen ini adalah perpaduan yang super komplit antara kosmologi arah mata angin dengan kebutuhan realistik sebuah imperium Islam. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh langsung dari Kesultanan Demak Bintara. Gimana coba cara mereka nentuin lokasi ibu kota kerajaan Islam pertama di Jawa ini? Menurut literatur Babat Tanah Jawi, Raden Fatah itu ngebuka lahan di wilayah Bintara setelah dapat petunjuk dari gurunya, Sunan Ampel. Dan tanda lokasinya apa? Mereka menemui hutan gelagah wangi yang memancarkan aroma semerbak. Kedengarannya kayak di film-film fantasi kan? Tapi tunggu dulu, dalam tradisi sastra kita, aroma harum ini tuh bukan dongeng semata. Ini adalah kode keras, semacam simbol atau tanda bahwa tanah itu udah kejatuhan wahyu keraton. Artinya, langit udah ngasih stempel persetujuan kalau tanah itu resmi jadi pusat kerajaan yang baru. Nah, ini bagian yang paling saya suka. Kalau kita sandingin cerita spiritual tadi sama realitas di lapangan, wah, kelihatan banget jeniusnya para pendahulu kita. Di satu sisi, rakyat dikasih penjelasan spiritual soal hutan yang harum. Tapi di sisi lain, ternyata ada alasan geopolitik yang benar-benar hardcore. Para sejarawan ngebongkar kalau pemilihan lokasi Demak itu strateginya nggak main-main. Di abad ke-16, Gunung Muria itu posisinya masih misah dari Pulau Jawa, ngebentuk yang namanya Selat Muria. Dengan ngebangun ibu kota di pinggir selat ini, Demak otomatis punya pelabuhan terlindung, pangkalan militer yang ideal, dan yang paling penting, mereka berhasil jadi jembatan logistik yang ngehubungin beras dari pedalaman Jawa sama jalur rempah internasional. Ini mah bener-bener strategi dakwah dan bisnis yang jalan barengan. Epic banget kan?
Dan ternyata manuver super cerdas kayak gini gak cuma kejadian di Demak. Yuk kita jalan-jalan dikit ke Kesultanan Banten. Menurut catatan sejarah, Banten juga pernah ngelakuin pergeseran pusat kekuasaan yang skalanya masif banget. Atas arahan dari Sunan Gunung Jati, kepada putranya, Maulana Hasanuddin, ibu kota Banten dipindah dari Banten Girang yang lokasinya jauh di pedalaman gunung, ke Banten Lama atau Surasawan yang lokasinya persis di pinggir pantai. Padahal awalnya area pesisir itu cuma tempat nongkrongnya perahu-perahu nelayan aja, tapi tiba-tiba disulap jadi pusat peradaban yang luar biasa gede. Pertanyaannya, kenapa mereka mau repot-repot pindah rumah sejauh itu? Kalau kita bedah perbandingannya pakai kacamata ekonomi politik, perpindahan ini tuh bener-bener sebuah masterclass. Bayangin aja, waktu di Banten Girang mereka terisolasi di pedalaman, cuma bisa ngandelin ekonomi agraris dan berlindung di balik bukit alami. Terbatas banget pergerakannya. Nah, pas pindah ke pesisir Surasowan, boom, mereka langsung berhadapan sama Selat Sunda. Ini langkah yang super jenius buat nangkep lalu lintas perdagangan lada internasional. Apalagi waktu itu, Selat Malaka lagi dikuasai pihak lain, jadi Selat Sunda ini ibarat jalan tol alternatif yang lagi rame-ramenya. Gak cuma itu, sistem pertahanan mereka juga di-upgrade total. Dari yang cuma ngandelin alam, jadi benteng bata modern bertaraf internasional. Bener-bener loncatan peradaban yang gila-gilaan. Tapi seberapapun logis dan pragmatisnya urusan duit dan militer tadi, urusan spiritual tetap jadi fondasi utama yang gak bisa ditawar. Ini kelihatan banget dari adanya aturan ketat soal Watu Gilang di pusat kota Surasowan tadi. Watu Gilang ini gampangnya adalah batu penobatan sakral buat para sultan. Menurut para ahli, batu kayak gini tuh diyakini sebagai wadah fisik dari energi atau kesaktian sebuah kerajaan. Jadi ada aturan keras, batu ini nggak boleh dipindah, digeser atau dirusak sedikit pun. Kalau sampai digeser, itu sama aja kayak motong kabel listrik. Sirkuit energi kosmis antara penguasa, leluhur, dan tanahnya bakal putus seketika dan dipercaya bakal langsung memicu keruntuhan politik kerajaannya. Jadi tata kota itu benar-benar dijagain ketat sama doktrin spiritual yang sakral. Nah, dari sini akhirnya kita bisa ngejawab teka-teki utama kita di awal tadi. Kenapa sih kerajaan-kerajaan besar ini hobi banget ninggalin istana mereka dan pindah ibu kota? Jawabannya ada di sebuah doktrin yang namanya Wahyu Kedaton. Dalam kepercayaan Nusantara, sebuah keraton atau istana yang udah berhasil ditembus, dikalahkan, atau diduduki sama musuh, itu dianggap udah kehilangan cahaya ilahinya. Kesuciannya udah luntur, udah hilang. Kalau rajanya maksa buat tetap tinggal di istana yang udah kalah itu, mereka percaya bakal kena kualat atau sial bertubi-tubi. Makanya, kerajaan kayak Mataram Islam rela mindahin ibu kotanya berkali-kali. Dari kota gede, pindah ke Pleret, ke Kartasura, sampai akhirnya ke Surakarta. Mereka harus nyari tanah perawan yang bersih buat ngeriset energi dan mulai pemerintahan yang baru. Jadi, bahasan kita kali ini ngebuktiin kalau tata kota kerajaan Islam di Nusantara tuh bukan sekedar tumpukan batu bata dan jalanan. Ini adalah perpaduan super epik antara ikhtiar nyari ridho ilahi, legitimasi spiritual yang kuat, dan perhitungan geopolitik tingkat tinggi dari para leluhur kita. Nah sekarang, coba deh kalian perhatiin kota tempat tinggal kalian sekarang. Waktu kalian lagi jalan-jalan lewat alun-alun yang posisinya persis berhadapan sama Masjid Agung, terus di dekat situ ada pasar dan pusat pemerintahan, sadar nggak sih kalau kalian lagi berdiri di atas cetak biru peradaban yang usianya udah ratusan tahun? Coba perhatiin lagi, bisa nggak kalian nemuin jejak strategi hebat ini di sekitar kalian? Keren banget kan? Mari kita terus lestarikan dan pelajari warisan luar biasa ini. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.